Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi kita akan berbagi mengenai penggunaan aplikasi sel online. Nah, dalam kesempatan ini kita akan berbagi bagaimana caranya membuat grup pada aplikasi sel online mengenalkan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Langsung saja kita klik sel online-nya. Pastikan data Anda terkoneksi. Kemudian pastikan juga Anda memiliki akun Google. Untuk login, kemudian ini tampilan beranda aplikasi sel online. Kemudian langsung saja kita klik grup. Nah, di sini ada banyak grup yang sudah saya buat. Anggap saja di sini sudah kosong, seperti yang ada tampilan layar mobile phone Bapak Ibu. Kemudian silahkan klik tambahkan. Anggap saja kita baru bikin. Nah, jadi saya sarankan bagi Bapak Ibu yang mengajarnya lebih dari 2 mapel atau lebih, pokoknya lebih dari 1 mapel atau 2 mapel begitu Bapak Ibu. Nama grupnya ini lebih baik kelas. Misal kayak gini. Kelas 12 AKL, misal Bapak Ibu ya. Kemudian deskripsinya silakan disimak setiap info yang ada di dalam grup. Kemudian tahun 2020-2021 public. Nah, jadi kalau grup harus public Bapak Ibu. Kalau soal private. Nah, kemudian kalau mau masukkan foto, misalnya album Bapak Ibu kelas 12 AKL atau gimana, silakan klik centang Bapak Ibu. Nah, di sini sudah kita bikin kelas 12 AKL dengan kode kelas UIM BJH. Ini bisa diganti Bapak Ibu kalau mau mencari huruf-huruf yang mungkin Bapak Ibu senangi, bisa kita klik refresh ini Bapak Ibu. Nah, yes generate. Nah, YHNGOE. Jadi ini tidak mutlak, itu terus Bapak Ibu. Kemudian tanda kunci ini harus seperti itu. Jangan kita klik tanda kunci seperti ini, karena kalau kita gini berarti kita kunci, kemudian para anggotanya tidak akan bisa masuk atau siswa tidak akan bisa join Bapak Ibu. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau itu terkunci, maka mereka walaupun kita beri kode kelas tersebut tidak akan bisa masuk. Nah, jadi ini kita buka. Nah, Bapak Ibu, coba kita lihat. Nah, ada kelas 12 AKL Bapak Ibu ya, yang baru kita bikin. Jadi, kemudian di sini ada beberapa fitur yang perlu Bapak Ibu ketahui. Nah, kemarin kan kita sudah belajar bikin soal-soal tuh Bapak Ibu. Jadi kalau soal-soal itu misalnya kita mengajar lebih dari 1 atau lebih dari 2 mapel pada kelas tersebut, berarti pada latihan ini nanti kita bisa menambahkan soal tersebut ke dalam fitur latihan, ujian atau tugas Bapak Ibu. Nah, kemudian di SO Media ini fungsinya adalah kita membuat soal online dengan berbentuk media atau penambahan media Bapak Ibu, seperti PowerPoint. Mungkin kita memasukkan di dalamnya ada video, gambar atau gimana Bapak Ibu kayak gitu. Nah, SO ini kita membikinnya juga di tab SO. Ini ada di samping grup paling bawah ini Bapak Ibu. Nah, SO kan beranda SO Media Grup Statistik Pengaturan. Jadi di SO itu kita bikin. Jadi kalau kita mau menambahkan, klik media yang SO Media yang di grup ini, kita tambahkan. Nah, klik tambah sini. Maka muncullah media yang kita buat di SO Media yang di sebelahnya itu Bapak Ibu. Nah, jadi fitur-fiturnya ini ada beberapa Bapak Ibu. Kemudian
saya menyarankan untuk latihan, misalnya kan latihan itu harus diperjelas Bapak Ibu soalnya. Jadi misalnya Bapak Ibu membuat soal bahasa Indonesia, jadi kalau latihannya berarti latihan bahasa Indonesia Bapak Ibu, namanya maksud saya. Jadi ketika kita menginput di fitur ini, kita tahu bahwa itu untuk soal latihan maksudnya. Kemudian kalau ujian juga ditandai misalnya soal ujian bahasa Indonesia, misalnya begitu Bapak Ibu. Jadi langsung kita saat kita mengklik ini, kita tinggal ambil aja lagi misalnya plus. Nah, ada beberapa soal yang ditampilkan. Misal kita sudah membuat soal ADM umum, klik itu. Nah, misalnya kayak gini Bapak Ibu ya, kita klik tambahkan. Nah, maka ini sudah masuk di bagian ujian Bapak Ibu. Nah, kemudian kita lihat. Nah, notifikasinya kan sudah berubah Bapak Ibu. 1. Jadi dalam itu ujiannya ada ujian ADM umum, sedangkan kita mengetiknya latihan. Berarti ini salah maksud saya. Nah, jadi itu harus dikhususkan Bapak Ibu, diubah menjadi ujian. Kalau kita mengetik latihan, berarti kita menginputnya juga harus di latihan. Jadi ini di delete aja Bapak Ibu. Nah, jadi memang harusnya di sini Bapak Ibu. Kita plus, kemudian kita tambah. Nah, tidak bisa kan Bapak Ibu, soalnya setiap kita mau menambahkan soal, kita wajib mengisi tanggal mulai dan tanggal selesai pengerjaan soal tersebut. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Misal hari Senin ini jam 7.30 sampai dengan Senin ini jam 9.30. Nah, berarti mereka mengerjakan soal pilihan ganda selama 2 jam Bapak Ibu, kita beri waktu. Seandainya mereka tidak memperhatikan, lewat dari jam tersebut, soal tersebut sudah ditutup atau expired. Nah, syarat setelah kita memasukkannya, soal tersebut harus kita bagikan Bapak Ibu. Logikanya kan gini, kalau ada soal, kalau tidak kita bagi, anak-anak tidak bisa menjawab. Nah, jadi soal ini harus kita bagikan. Nah, bagikan soal. Soal berhasil dibagikan. Kalau berhasil dibagikan, berarti soal itu sudah siap Bapak Ibu. Maksudnya siap dikerjakan mereka pada tanggal 20 bulan 7 2020 pada jam 7.30 sampai selesai. Sebelum tanggal tersebut, mereka tidak akan bisa mengakses Bapak Ibu, walaupun mereka bisa buka-buka seperti tampilan kayak gini. Nah, kemudian untuk ujian tugas sama Bapak Ibu, SO juga demikian. Nah, jadi pengumumannya misalnya kayak gini. Pengumuman, kita klik tambah, judulnya misal penting. Kontennya misal soal latihan harus dikumpul lewat ketua kelas misal. Ke rumah Bapak. Misal kayak gitu. Atau soal latihan harus dikumpul, kalau ini online berarti tidak seperti ini. Berarti soal latihan harus dikerjakan tepat waktu. Kita klik centang. Nah, maka kita sudah membuat pengumuman tersebut. Kalau mereka mau mengomen, mungkin komenannya bisa timbul di sini Bapak Ibu. Nah, mereka bisa mengetiknya di sini. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi di pengumuman mereka juga bisa komen. Kemudian pada diskusi dibikin aja lebih khusus Bapak Ibu. Misal
diskusi latihan 1. Ini kalau mau khusus, kalau mau satu diskusi aja, bikin aja umum Bapak Ibu diskusi, misalnya kayak gitu. Jadi diskusinya di situ tergantung komentar apa saja yang ada di dalamnya Bapak Ibu. Kemudian kontennya silakan. Nah, diskusi latihan 1. Jadi notifikasinya kan sudah berubah nih, 1, latihan juga 1. Kalau anggota ini kita hanya sebagai administrator. Anggota bisa ditambahkan manual, bisa Bapak Ibu. Dengan cara klik pencarian, kita harus tahu nama atau email anak tersebut. Misalnya email di sini, email saya. Nah, maka Bapak Ibu bisa menambahkan. Hanya dengan di email Bapak Ibu sudah bisa menambahkan meskipun siswa tersebut tidak bisa misalkan. Jadi kita yang harus masukkannya ke dalam grup. Tambahkan. Kita klik namanya, maka nama tersebut sudah otomatis masuk ke dalam anggota grup kita. Nah, jadi itu untuk yang manual. Kalau yang mau otomatis, silakan bagikan saja kode kelas ini ya HNGUI ini ke grup siswa. Kemudian materi pelajaran, kalau saran saya tetap bahwa Bapak Ibu lebih baik fokus atau lebih khusus kayak gitu mungkin ya. Misalnya materi pelajaran bab 1 tentang ADM umum. Untuk pembahasan, misalnya kontennya di situ kan kita isi nanti untuk pembahasan latihan 1 atau untuk ujian atau untuk tugas. Nah, jadi ada materi yang mereka pelajari Bapak Ibu. Kemudian rekap di sini. Nah, karena anggotanya baru 1, jadi baru 1 anggotanya Bapak Ibu. Sekiranya nanti siswanya ada 10, berarti di sini rekapnya ada 10. Kemudian rekap ini bisa kita klik titik 3 paling pojok paling atas, download PDF. PDF itu nanti bisa kita kirim ke wali kelas kalanya kita nilainya sudah clear. Nah, jadi itu saja Bapak Ibu. Kalau ada yang tanyakan, nanti silakan di japri saya atau tanyakan di grup. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.